bagaimana bisa memutar modal ketika waktu habis untuk perizinan. Itu saja yang skala kecil. Kemudian bagaimana yang menjadi pertanyaan selanjutnya, ketika investor tersebut memiliki jika ada investor yang memiliki anggaran di atas 1 triliun, itu bagaimana? Padahal untuk skala yang kecil itu susah. Dan kemarin kita juga menanyakan pas dengan Bapak Perda terkait perda yang akan dibahas masalah pemberian insentif dan kemudian investasi. Ternyata di situ Banjarnegara juga belum bisa masuk di Play Store untuk DPM PTSP-nya. Coba dibuka nanti Mas. Itu ternyata apa yang di situ kita itu belum masuk ke Play Store sehingga tidak bisa mendownload apa nama aplikasi kita. Yang kemudian investor dari luar tidak bisa langsung masuk ke ya. Nah itu coba Pak dibenahi kembali terkait itu. Nah dan juga menanyakan terkait yang Perda RT RW sudah dibahas terkait kawasan industri. Ternyata mereka juga tidak bisa menemukan seberapa luas wilayah yang sudah disediakan oleh Kabupaten Banjarnegara. Kemudian tadi dibahas oleh Pak Bawono terkait harga tanah dan sebagainya. Kemudian wilayahnya ada di mana. Kemudian informasi tersebut kami minta agar disajikan di ruang publik, di link website Banjarnegara melalui DPM PTSP. Itu baru ada 10 hal yang masuk, yang itu tidak bisa. Zaman sekarang semua investor itu masuk tidak perlu datang ke Banjarnegara, namun mereka cukup mendownload di Play Store dan membuka link Banjarnegara atau apa namanya. Misalkan di Bandung namanya apa kayak gitu. Di Banjarnegara itu namanya apa, dan jadi investor itu nggak perlu datang ke Banjarnegara. Paling karena kemudian yang pertanian tadi, selanjutnya kami membahas masalah pertanian. Walaupun saya nggak begitu pandai ya untuk Mas mengetahui hal banyak, namun banyak curhatan dari pihak atas. Contoh teman-teman kami sekarang sedang membuka cold storage di daerah Batur, punyanya Mbak siapa ya. Nah itu ternyata itu pribadi, dan ketika pengen mengetahui apakah pemerintah sudah mendampingi hal tersebut, ternyata kemarin juga dari pihak kami, teman-teman kami itu bersama dengan Bank Indonesia kalau nggak salah ya, dapat program sejumlah 13 miliar sekian yang mau dialokasikan untuk program itu loh yang mana sih Indonesia Power, namun akhirnya mereka dialihkan ke peternakan kambing ya. Itu dari BI yang nilainya 13 miliar. Ternyata pemerintah di sini belum mendampingi. Jadi uang tersebut dapat dari pihak ketiga. Kemudian yang selain itu ada program upline juga dari pihak ketiga. Dan sejauh mana kita juga pemerintah ternyata tidak bisa jauh lebih ke dalam masuk dan mengetahui progres perkembangannya. Kemudian ketika ada investor lain ingin mencari, contoh kami kopi, ada permintaan kopi 1 hari 15 ton. Itu pun katanya Banjarnegara sudah juara 1, namun ternyata ketika kami mencari data belum bisa menemukan dan tidak bisa mendapatkan komoditi pertanian yang ada. Jadi ketika nanti memang itu menjadi poin kedua terpenting dalam RPJB, tolong Pak terkait masalah data dirapikan dan kemudian disajikan di publik sehingga kita tidak memiliki kesusahan baik investor dari dalam Kabupaten Banjarnegara maupun dari luar Banjarnegara. Paling dari saya seperti itu, terima kasih.